Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang materi-materi yang sudah kami pelajari di mata kuliah kewarganegaraan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, Perkenalkan, saya Tiara Purnamasari. Saya Nazal Nansep. saya Azahra. Saya Zahira Nisfi. Saya Sylvia Aurelia. Jadi pertama itu ada pendahuluan. Indonesia itu sebagai negara yang kaya akan budaya dan sejarah menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas di tengah perkembangan global yang sangat besar. Nah, reformasi pada akhir abad ke-12 ini juga membawa perubahan yang signifikan dalam sistem politik dan sosial, termasuk pada penegakan hak asasi manusia. Namun, globalisasi juga membawa peluang sekaligus ancaman terhadap identitas budaya dan juga moral bangsa. Dalam konteks ini bela negara menjadi krusial untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan, ketahanan nasional, dan wawasan Nusantara sebagai strategi geopolitik menjadi landasan dalam menjaga kedaulatan dan menentukan kebijakan luar negeri yang mengutamakan kepentingan bangsa. Sekarang juga ada poinnya. Yang pertama itu adalah reformasi dan pembentukan Kementerian HAM. Jadi reformasi ini pada tahun 1998 membawa perubahan yang signifikan dalam pemerintahan Indonesia, termasuk pada penegakan hak asasi manusia. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Kementerian Negara Urusan HAM melalui keputusan Presiden nomor 134 tahun 1999. Kementerian ini juga bertugas untuk membantu Presiden dalam urusan pemerintahannya di dalam bidang HAM. Merumuskan kebijakan ini, mengkoordinasikan program, serta meningkatkan kerjasama nasional dan juga internasional. Upaya ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penegakan HAM. Selanjutnya, yang poin kedua itu ada pentingnya pendidikan bela negara di Indonesia. Pendidikan bela negara menjadi agenda penting di Indonesia untuk membangun ketahanan nasional. Nah, program bela negara ini bertujuan untuk membentuk generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki semangat kesetiakawanan sosial. Dengan memperkenalkan kegiatan kewarganegaraan dan kepanduan pendidikan kewarganegaraan, memperkuat nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Terus yang ketiga ada globalisasi dan pengaruhnya terhadap moralitas budaya. Di tengah pesatnya globalisasi yang didorong oleh teknologi, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan nilai-nilai budaya lokal. Meskipun globalisasi memudahkan akses informasi, tapi dampak negatifnya itu ada kayak seperti hilangnya budaya dan penurunan moralitas, terutama di kalangan remaja itu semakin terlihat. Nah, fenomena negatifnya itu diantaranya tuh kayak ada tawuran, kenakalan remaja, dan penyalahgunaan narkoba. Itu tuh mencerminkan pengaruh budaya asing yang merusak. Oleh karena itu penting untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan dan karakter guna membentuk generasi muda yang cerdas, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, yang keempat ada pendidikan kewarganegaraan dan karakter untuk menanggulangi dampak globalisasi. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang memiliki kesadaran antara hak dan kewajiban. Pendidikan karakter mengajarkan nilai-nilai moral seperti sopan santun, tanggung jawab, dan keagamaan. Pendidikan karakter yang mengajarkan tentang nilai-nilai luhur bangsa seperti kesopanan dan tanggung jawab sangat diperlukan untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki integritas moral yang sangat tinggi. Selanjutnya yaitu wawasan Nusantara sebagai landasan ketahanan nasional. Pendidikan karakter dan kewarganegaraan juga harus dilengkapi dengan pemahaman yang kuat tentang wawasan Nusantara yang merupakan dasar geopolitik bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara menggambarkan pandangan Indonesia terhadap dirinya sendiri sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam menghadapi tantangan globalisasi yang semakin mengaburkan batas antar negara, wawasan Nusantara menjadi landasan penting bagi kebijakan nasional dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Namun, kesadaran generasi muda akan pentingnya wawasan ini seringkali terabaikan.
terutama di kalangan mahasiswa yang lebih terfokus pada isu-isu global. Oleh karena itu, integritas wawasan Nusantara dalam kurikulum pendidikan tinggi perlu ditingkatkan agar generasi muda dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam menjaga stabilitas negara. Lalu yang keenam, ada peran pendidikan dalam menghadapi globalisasi. Dalam menghadapi globalisasi, penting untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme, Pancasila, dan ajaran agama sejak dini. Pendidikan yang mengedepankan etika, moralitas, dan wawasan kebangsaan akan membentuk pemuda yang siap menghadapi tantangan global, namun tetap menjaga jati diri dan nilai-nilai bangsa. Melalui pendidikan yang kuat dalam kewarganegaraan, karakter, dan wawasan Nusantara, Indonesia dapat mengatasi dampak negatif globalisasi dan memperkuat moral bangsa. Generasi muda memiliki pemahaman dan juga komitmen dalam Pancasila serta kesadaran tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara akan menjadi pilar utama dalam menjaga keutuhan dan membangun Indonesia yang lebih baik. Nah, kesimpulannya, reformasi pada tahun 1998 membuka jalan bagi perubahan besar dalam sistem pemerintahan Indonesia, termasuk dalam penegakan HAM dan penguatan bela negara. Di tengah pengaruh globalisasi yang semakin pesat, penting untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan, karakter, dan juga wawasan Nusantara guna membangun keutuhan ketahanan nasional yang kokoh. Dengan menanamkan nilai-nilai moral, nasionalisme, dan juga Pancasila, Indonesia dapat menghadapi tantangan globalisasi tanpa kehilangan identitas dan juga jati diri sebagai bangsa yang berdiri kokoh dalam persatuan dan kesatuan. Sekian dari penjelasan hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.